Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Pemandangan begitu luar biasa indah ya, karena alamnya langsung natural nih. Saya berada di Ciwidey, Jawa Barat, dan kita kegiatan raker yang luar biasa selama beberapa hari di sini. Begitu saya melihat pemberitaan, ada pemberitaan yang menurut saya kita perlu ngebahas karena berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Penting banget untuk menjaga kesehatan mental, tapi kamu juga perlu untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana solusinya. Salah satu artis idola kita yaitu Fuji, itu dengan berani menyatakan sebuah statement yang tidak banyak orang yang berani mengatakan hal ini loh. Kalau ia mengalami yang disebut dengan ADHD atau ADHD, atau kata lainnya adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, atau kata lainnya adalah GPPPH. Nah, seperti apa sih, dan jangan-jangan bisa jadi kalau kamu menemukan atau teman kamu berada di posisi seperti itu, bagaimana penanganan yang tepat? Apakah orang yang mengalami ADHD itu tidak bisa untuk menjalankan aktivitas normal sehari-hari? Dan kalau bisa, bagaimana mengatasi pemikiran? Kita langsung masuk pembahasannya, namun kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Serta jangan lupa tekan tanda lonceng. Terima kasih. Jarang banget loh orang pada saat dia mengalami suatu kondisi secara mental itu berani menyatakan ke publik. Saya apresiasi luar biasa buat Fuji karena berani menyatakan kondisinya. Kita saksikan video berikut ini. Nggak bisa fokus kan tuh yang ADHD itu tuh. Aku taunya itu dari tahun lalu sebenarnya 2022 kayaknya. 2021 ya, aku juga lupa juga sebenarnya. Dari psikolog aku. Nah, Fuji pergi ke psikolog.
kesehatan, gak bagus juga buat Nah,
Ia juga terus tidak mengambil omongan orang ya yang membicarakan dirinya, karena aku juga gampang lupa. Saya melihat bahwa ada related nggak sih sebenarnya antara ADHD dengan namanya lupa tadi. Saya melihat bahwa lupanya Fuji di sini kaitannya lebih ke lari adalah karena banyak orang yang memberikan komentar negatif sehingga dia mendelete memori itu. Jadi kalau ada yang negatif di-delete. Nah, jadi akhirnya imbasnya karena kebiasaan secara psikologis kalau manusia melakukan sebuah perilaku ya. Lalu perilaku berikutnya ada kejadian perilakunya seperti ini. Ada kejadian perilaku seperti ini. Kita menamakan stimulus respon perilaku. Stimulus respon perilaku. Lama kelamaan akan menjadi sebagai sebuah habit. Apabila ada yang membicarakan, membaca, lupakan. Membicarakan, membaca, melupakan. Bicara, omongin, membaca, lupakan. Imbasnya apa? Lupa. Ini adalah sebuah habit menurut saya. Artinya Fuji masih bisa meremind lagi nggak informasinya? Bisa Fuji. Cuman tadi kamu harus berdamai dulu dengan netizen dan juga saya menghimbau netizen untuk tidak berprasangka negatif terhadap idolanya atau terhadap orang lain. Kasihan loh orang yang menerima itu secara psikologis. Terus sama kalau misalnya di dunia content creator ini, kalau misalnya otak-otak itu kan jadi kreatif ya. Nah, Fuji malah bicara sebagai content creator pada saat otak kita berpikir terus kan itu kan menjadi hasil yang luar biasa. Artinya ia mengaitkan antara pikiran yang selalu berpikir tersebut ke kerjaannya sehingga menjadi productivity yang luar biasa dan kita menikmati hasilnya. Bagaimana Fuji misalnya dengan aktivitas-aktivitasnya ya, orang-orang melihat menonton konten-kontennya. Untuk kondisi seperti ini adalah sosok yang bisa saya ambil public figure yang berani ya, berani untuk memanage kondisi yang ada. Ini luar biasa secara psikologis. Jadi gak ada yang perlu disedihin karena itu menurut aku itu bukan penyakit, itu bukan aib. Aku ambil itu sebagai perkara aib. Nah pada saat tidak perlu ada yang disedihi, dia ngeliat ke atas ya, ngeliat ke atas sempat beberapa detik ngeliat ke atas. Itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari, disedihin dan lain-lain. Itu dia melihat manusia kalau ngeliat ke atas itu adalah hope atau harapan. Jadi gambaran dari ekspresinya Fuji terhadap kondisi dirinya ini, ia memiliki harapan, ia memiliki asa, ia memiliki bahwa aku bisa mengatasi dengan baik. Nah sekarang penasaran gak sih apa itu ADHD? Ya, kita masuk pembahasan kata lainnya sering disebut atau sering dikenal dengan bahasa Indonesianya adalah ADHD. Tapi bahasa Inggrisnya adalah ADHD.